Hak al-yaqin, tingkat tertinggi dari kepastian pengetahuan. Dalam epistemologi Islam, terutama dalam tasawuf dan filsafat Islam, hak al-yaqin merupakan tingkat kepastian tertinggi dalam pencapaian pengetahuan. Istilah ini memiliki kedalaman filosofis dan spiritual yang kompleks, sering dikaitkan dengan pengalaman mistik dan realisasi absolut terhadap kebenaran. Konsep ini dapat dibandingkan dengan absolute certainty dalam epistemologi Barat, tetapi dengan dimensi tambahan yang melibatkan pengalaman langsung dan keberadaan ontologis. Untuk memahami hak al-yaqin secara menyeluruh, kita perlu menelusuri hierarki kepastian dalam epistemologi Islam, relasinya dengan filsafat dan tasawuf, serta implikasinya dalam cara manusia memperoleh dan memahami kebenaran. Dalam pemikiran Islam, khususnya dalam teologi dan tasawuf, terdapat 3 tingkat kepastian yang menggambarkan bagaimana manusia dapat memahami kebenaran secara progresif. Yang pertama, ilmu al-yaqin, yakni pengetahuan konseptual atau teoritis. Ini adalah tingkat pertama dari kepastian, yaitu kepastian yang berbasis informasi atau konsep. Analoginya seperti seseorang yang diberitahu bahwa ada api, namun ia belum melihat atau merasakannya, tetapi ia memahami keberadaan api tersebut melalui pengetahuan yang disampaikan oleh sumber lain. Dalam epistemologi Barat, ini mirip dengan justified true belief dalam tradisi Platonik atau konsep a priori knowledge dalam rasionalisme. Tingkatan berikutnya ada ain al-yaqin, yakni pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung. Ini adalah tingkat kedua dari kepastian, di mana seseorang tidak hanya mengetahui sesuatu secara teoritis, tetapi juga menyaksikannya secara langsung. Analogi yang sering digunakan adalah seseorang yang melihat api dengan matanya sendiri, di mana ia tidak hanya sekadar tahu bahwa api itu ada, tetapi sekarang ia juga melihatnya. Dalam epistemologi Barat, ini bisa dibandingkan dengan empirical knowledge, yakni pengetahuan berbasis pengalaman langsung dalam empirisme. Tingkatan ketiga ada hak al-yaqin atau hakul yaqin, yakni pengetahuan hakiki, penyatuan dengan kebenaran itu sendiri. Ini adalah tingkat tertinggi dari kepastian, di mana seseorang tidak hanya memahami secara konseptual atau menyaksikan secara langsung, melainkan juga mengalami dan menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Analoginya adalah ketika seseorang yang tidak hanya tahu atau melihat api, tetapi merasakan panasnya secara langsung. Dalam titik ini, pengetahuan tidak lagi bersifat eksternal, tetapi menjadi bagian dari realitas dan eksistensi individu itu sendiri. Dalam epistemologi Barat, ini mirip dengan absolute certainty, tetapi dalam dimensi spiritual, lebih dekat dengan phenomenological embodiment dalam filsafat Heideggerian, atau konsep gnosis dalam mistisisme. Dalam konteks tasawuf, hakul yakin bukan hanya tentang kepastian intelektual, tetapi juga transformasi eksistensial. Para sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan Rumi sering membahas bagaimana tingkat pengetahuan tertinggi hanya bisa dicapai melalui pengalaman batiniah, bukan sekadar analisis rasional. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan bagaimana perjalanan spiritual membawanya dari keraguan intelektual atau ainul yaqin ke pengalaman mistik atau ainal yaqin, hingga akhirnya mengalami kebenaran itu sendiri dalam tingkat hakul yaqin. Ibnu Arabi mengajarkan konsep wahdat al-wujud, yakni kesatuan eksistensi, di mana seseorang yang mencapai hakul yaqin menyadari bahwa dirinya dan seluruh keberadaan adalah manifestasi dari kebenaran ilahi itu sendiri. Rumi dalam puisi-puisinya sering mengilustrasikan perjalanan dari kebingungan menuju hakul yakin sebagai perjalanan cinta, di mana pada akhirnya pencari tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas terpisah dari kebenaran, melainkan larut di dalamnya. Dalam konteks ini, hakul yakin sering dikaitkan dengan fana atau peleburan ego dan baka atau keabadian dalam kebenaran ilahi. Individu tidak lagi hanya memahami atau mengalami Tuhan, tetapi menjadi satu dengan realitasnya.
Dalam filsafat Islam, terutama dalam tradisi peripatetik Avicenna dan iluminasi Suhrawardi, memiliki pandangan unik tentang tingkat kepastian ini. Avicenna atau Ibnu Sina membahas bagaimana jiwa manusia dapat mencapai kecerdasan aktif atau al-aql al-fa'al, di mana pengetahuan tidak lagi diperoleh secara bertahap, tetapi dilimpahkan dalam satu kesatuan yang absolut, mirip dengan konsep hakul yakin. Suhrawardi dalam filsafat iluminasi Isyraq menyatakan bahwa cahaya ilahi adalah satu-satunya sumber kepastian sejati, dan hakul yakin hanya bisa dicapai melalui pengalaman langsung terhadap cahaya ini. Jika dibandingkan dengan epistemologi Barat, hakul yakin melampaui konsep Cartesian certainty atau cogito ergo sum, karena ia tidak hanya menyatakan keberadaan individu, tetapi juga penyatuannya dengan realitas absolut. Hakul yakin memiliki kesamaan dengan intuisi intelektual Spinoza, di mana individu memahami realitas sebagai bagian dari Tuhan atau natura. Dalam filsafat eksistensialisme, hakul yakin lebih dekat dengan pengalaman being towards truth ala Heidegger, tetapi dengan dimensi ketuhanan yang lebih eksplisit. Implikasi hakul yakin dalam kehidupan dan kecerdasan spiritual dapat mengatasi keraguan eksistensial. Individu yang mencapai hakul yakin tidak lagi memiliki keraguan fundamental terhadap realitas. Ini berbeda dari skeptisisme epistemologis Barat yang cenderung mempertanyakan segalanya. Individu yang telah mencapai tingkatan ini, ia akan meleburkan ego dan meraih kebijaksanaan hakiki. Hakul yakin melibatkan penghancuran ilusi diri atau fana untuk mencapai pemahaman yang sejati. Ini juga berbeda dengan pendekatan Barat yang lebih menekankan subjektivitas individu dalam pencarian kebenaran. Akan lahir paradigma baru dalam menjalani kehidupan. Orang yang mencapai hakul yakin melihat dunia tidak sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya, tetapi sebagai bagian dari realitas yang menyatu. Ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dari cara berpikir, pengambilan keputusan, hingga interaksi sosial. Mencapai hakul yakin bukan sekadar memahami konsepnya, tetapi mengalami dan melebur dengan kebenaran itu sendiri. Individu harus meningkatkan kesadaran diri melalui refleksi mendalam dan kontemplasi, melampaui pengetahuan konseptual dengan pengalaman langsung seperti dalam meditasi, zikir, atau pengalaman eksistensial yang transformatif. Menghapus ego dan ilusi diri yang dalam tasawuf disebut fana, di mana kita tidak lagi melihat diri kita sebagai entitas yang terpisah dari kebenaran, tetapi sebagai bagian darinya. Mengalami realitas dengan kehadiran penuh, bukan hanya sebagai observasi, tetapi sebagai sesuatu yang menyatu dengan eksistensi diri kita. Hakul yakin adalah kondisi eksistensial yang bisa dicapai oleh siapa saja yang melakukan pencarian kebenaran secara mendalam. Bahkan dalam filsafat Barat, ada konsep yang serupa. Dalam eksistensialisme, pencarian autentisitas diri bisa mengarah pada pemahaman yang sangat mendalam tentang realitas. Dalam Buddhisme, konsep nirwana mirip dengan hakul yakin, di mana seseorang menyadari hakikat sejati keberadaan dan melebur ke dalamnya. Dalam filsafat modern, beberapa pemikir seperti Heidegger membahas konsep being towards truth, yang mirip dengan perjalanan menuju hakul yakin. Jadi, meskipun konsep ini banyak dibahas dalam tasawuf, jalannya bisa beragam, tergantung pada pendekatan yang diambil seseorang dalam pencarian kebenaran. Apa bedanya hakul yakin dengan pencerahan dalam agama lain, seperti nirwana dalam Buddhisme atau moksha dalam Hindu? Ada beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya, semua konsep ini berbicara tentang pembebasan dari ilusi diri dan penyatuan dengan kebenaran yang absolut. Sedangkan perbedaannya, hakul yakin berfokus pada realisasi langsung akan kebenaran Tuhan dan pengalaman hakiki akan eksistensi dalam Islam. Nirwana dalam Buddhisme sendiri ialah keadaan tanpa penderitaan, tanpa ego, dan tanpa keterikatan. Sementara moksha dalam Hinduisme ialah kebebasan dari siklus kelahiran kembali samsara dan penyatuan dengan Brahman, yakni kebenaran absolut dalam ajaran Hindu. Hakul yakin tetap memiliki dimensi keesaan Tuhan atau tauhid
yang membedakannya dari konsep nirwana atau moksha yang lebih impersonal dalam pendekatannya. Kalau hakul yakin itu kebenaran absolut, apakah itu berarti semua orang yang mengklaim menemukan kebenaran sudah sampai di level ini? Tidak. Banyak orang mengklaim telah menemukan kebenaran, tetapi klaim bukanlah bukti pengalaman nyata. Hakul yakin bukan hanya tentang merasa benar, tetapi menjadi satu dengan kebenaran itu sendiri. Jika seseorang masih berusaha meyakinkan orang lain bahwa dirinya benar, kemungkinan besar ia masih berada dalam tahap Aimul yakin atau Ainal yakin. Hakul yakin terjadi ketika kebenaran tidak lagi sekadar konsep atau penglihatan, tetapi menjadi pengalaman mutlak yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang yang benar-benar mencapai hakul yakin biasanya tidak akan sibuk membuktikan diri kepada orang lain karena ia telah melampaui kebutuhan validasi eksternal. Apakah seseorang bisa kembali turun dari hakul yakin setelah mencapainya? Secara teori tidak. Hakul yakin adalah realisasi kebenaran tertinggi yang irreversibel. Namun dalam praktiknya, banyak orang bisa mengalami sekilas pengalaman hakul yakin, tetapi belum mencapai stabilitas di dalamnya. Seperti seseorang yang mengalami momen kesadaran mendalam dalam meditasi, tetapi kembali ke kehidupan sehari-hari dengan ego dan ilusi diri yang masih ada. Dalam tasawuf, inilah mengapa ada konsep fana atau penghapusan ego dan baka, yakni kehidupan dalam kebenaran. Fana bisa sementara, tetapi baka adalah kondisi permanen. Jadi seseorang mungkin memiliki momen pencerahan, tetapi untuk benar-benar tinggal dalam hakul yakin, ia harus melampaui batas ego secara permanen. Coba bayangkan, seumur hidup kita mencari kebenaran, meragukan segalanya, bertanya, membaca, dan menganalisis. Tetapi pada akhirnya, ada satu titik di mana semua pencarian itu berhenti. Tidak karena kita menyerah, tetapi karena kita telah sampai di puncak kepastian mutlak. Di titik di mana kebenaran bukan lagi sesuatu yang kita pikirkan atau yakini, melainkan sesuatu yang kita alami dan menjadi bagian darinya. Itulah hakul yakin, kebenaran yang tidak bisa ditolak. Ini bukan sekadar teori, bukan sekadar melihat kebenaran dari kejauhan. Ini adalah merasakan panasnya api, tenggelam di dalam lautan realitas, dan menyatu dengan inti dari keberadaan itu sendiri. Ketika kita mencapainya, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi keraguan, hanya pemahaman absolut yang tak tergoyahkan. Itulah yang membedakan mereka yang sekadar tahu dengan mereka yang benar-benar mengalami kebenaran sejati. Mereka yang berada di puncak ini tidak lagi butuh validasi, tidak lagi butuh pengakuan, karena mereka tidak lagi bermain dalam ilusi konsep dan persepsi. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan apakah hakul yakin itu nyata atau tidak, melainkan apakah kamu cukup berani untuk mencapainya. Inilah hakul yakin, tingkat tertinggi dari kepastian pengetahuan. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.